Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam mati terhimpit di sumur. Yang jawab salam saya doain pulang maulid banyak duit panjang umur. Kenceng banget amin ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang jawab salamnya kompak kenceng saya doain biar sehat panjang umur, duitnya banyak, kuat iman Islamnya, selamat dunia dan akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma yasir lana ya Allah. Amin Bu. Jium baik. Allahumma yasir lana ya Allah. Tangannya diangkat. Amin, tangannya diangkat. Yang aminnya keras, tangannya diangkat. Saya doain mudah-mudahan barokah maulid Allah kasih mudah kita bisa berziarah ke makam Nabi. Allahumma yasir lana ya Allah ziarah Mekah wal Madinah. Allahumma yasir lana ya Allah ziarah Mekah wal Madinah wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, para tokoh agama yang ada di ini tempat, yang sama-sama kita hormati, yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanahnya guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Muhammad Nur Khalik dari Bekasi, dan segenap para kiai yang ada di ini tempat, yang mohon maaf seandainya namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, bukan dikarenakan kurang takjim mahabbah ataupun sopan, tapi dikarenakan memang enggak ada catatannya. Namun sama-sama kita doakan mudah-mudahan para kiai, para ajengan, para asatid yang ada di ini tempat kumpul duduk bersama dengan kita semua, semoga beliau-beliau semua selalu senantiasa Allah berikan barokah panjang umur, sehat badan, rezekinya banyak, kuat iman Islamnya, mustajab doanya, Allah istiqomahkan dalam perjuangan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertanyaannya satu, Ibu tolong jawab yang kompak. Di desa Pangkalan emang ada suami yang suka nyakitin istrinya? Ada. Suami yang suka bohong? Ada. Suami yang suka ngumpetin duit? Ada. Suami yang suka WA-an sama janda? Ada. Ini kompaknya luar biasa ini. Dan sama Ibu juga tolong didengarkan. Siap-siap bapak-bapak. Kalau ibu-ibu pengen suami rezekinya lancar, usahanya enak, dagangannya laris, duitnya banyak, satu kuncinya, jangan pernah marah-marah di depan suami. Giliran dia mah betulnya sedikit. Betul. Pertanyaannya sama, di desa Pangkalan kira-kira ada enggak istri yang suka marah-marah sama suaminya? Istri yang suka nyopet duit suami ada?
Istri yang suka kentut depan suami ada? Mudah-mudahan semua yang hadir biar banyak rezeki, duitnya banyak, satu untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jam sudah menunjukkan jam 11 kurang 15 menit. Kita bikin kesepakatan malam hari ini, kira-kira kita ngaji sampai jam berapa? Sampai jam 2. Serius? Ibu matiin saya aja. Insya Allah cukup setengah jam saya tausiah, sebab tadi sudah disampaikan oleh guru kita setengah jam cukup ya Bu ya. Lewat daripada setengah jam tolong panitia catat hitungannya lembur, karena tujuan saya ceramah dari Bekasi sampai ke Indramayu, satu tujuan saya cuman cari doa, jangan lemes, duit. Saya cari doa daripada para kiai, ulama dan semua jamaah yang ada di tempat ini. Kalau saya sudah mendapatkan doa dari semua jamaah, saya yakin dan percaya demi Allah, saya pulang dari tempat ini pasti bawa amal. Udah salah lagi baik. Bu, lanjut. Mohon maaf, ini pengalaman yang sangat luar biasa dalam perjalanan dakwah saya Ibu. Sampai-sampai di perjalanan kami bersama guru saya sering terjebak macet di jalan, saking jauhnya perjalanan. Walaupun saya punya prinsip, maaf, saya lebih baik terjebak macet di jalan tapi sampai tujuan daripada saya terjebak rasa nyaman tapi nggak ada kepastian. Bikin status nggak ada siaran ulang. Kenapa sayang? Lanjut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini syukur alhamdulillah Bapak Ibu, kita berkumpul di tempat ini dengan tenang memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, dengan damai, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan akan ancaman kematian semua yang hadir di tempat ini. Betul? Berbeda dengan kita punya saudara yang saat ini mungkin tidak sama seperti kita, setiap hari dan malam diancam dengan ketakutan, dihantui dengan kekhawatiran akan keselamatan jiwanya. Siapa mereka? Saudara kita yang ada di Palestina. Betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Masyarakat Desa Pangkalan, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, cinta Palestina apa Israel? Kurang kompak. Cinta Palestina apa Israel? Kurang kenceng. Cinta Palestina apa Israel? Kalau Desa Pangkalan cinta dengan Palestina, saya akan ajak Anda semua, kita kirimkan pesan kemerdekaan buat saudara kita yang ada di sana. Betul? Agar perkumpulan kita saat ini, hadirnya kita sebagai bukti kita peduli dengan saudara sesama muslim yang ada di Palestina. Betul? Betul. Mohon maaf suara kulo agak serak, maklum cowok panggilan. Bu, Pak, Bapak masih hidup? Kalau kita cinta Palestina, saya bilang begini Ibu, semuanya jawab yang kompak. Kalau saya bilang Palestina, jawabannya merdeka. Saya bilang Israel, jawabannya hancur. Bisa enggak? Kurang kompak, bisa enggak? Ini bukan demo, tapi bukti
kepedulian kita dengan doa kita sampaikan untuk mereka. Betul? Betul? Saya ulangi lagi, bisa jawabannya? Bisa. Palestina ya, merdeka. Saya ulangin deketan. Ini biar cahayanya nih ke saya gitu ya. Sengaja saya tuh pakai baju putih biar cahayanya ke wajah saya gitu kan. Kira-kira jamaah, saya mau tanya nih, jawab yang kompak ya. Dari bawah kelihatannya muka saya hitam apa putih? Serius, hitam apa putih? Nih jawabannya ragu-ragu nih. Ya dibilang hitam takut saya marah. Betul. Ayo saya coba, saya tes sekali lagi. Palestina. Tangannya diangkat nih. Merdeka tangan diangkat. Yang merdeka. Ibu-ibu yang bilang merdeka tangannya kagak diangkat, saya doain suaminya kawin lagi. Ayo siap. Bapak-bapak yang tangannya nggak diangkat, saya doain duitnya hilang mulu. Yang nyopet istrinya. Ayo semuanya siap, tangannya diangkat. Siap? Siap? Palestina. Masih belum, masih ngejedok baik, belum. Angkat bang, tangan, angkat. Sampai jam 2 ini belum kelar merdeka-merdekaan aja nih. Kalau tangannya nggak diangkat semuanya. Setuju? Hadro, angkat tangan. Kalau hadro nggak angkat tangan, saya doain sampai kiamat nggak kawin-kawin. Semuanya siap? Semuanya siap? Palestina, Israel. Ke bawah hancur ngatas. Ke bawah hancur. Hancur ngatas. Lah kagak hancur. Kalau hancur ke bawah, merdeka. Bisa. Saya ulangi lagi, biarin sampai jam 2 kita begini aja. Siap? Palestina, Israel, Indonesia. Udah, Indonesia udah merdeka. 1945 17 Agustus Indonesia merdeka. Kalau Indonesia jawabannya jaya. Bisa ora? Ayo saya ulangi lagi, biarin apa jam 2 kita merdeka-merdekaan aja. Setuju? Semuanya siap? Palestina. Biar yang temennya ngantuk kaget ibu. Palestina, apa yang mati Israel ini? Israel, Indonesia, NKRI, masyarakat desa Pangkalan. Kalau saya bilang masyarakat desa Pangkalan, jawabannya yang kompak, angkat tangan, berkah, Allahu Akbar, begitu. Bisa ora? Ulangin lagi, biarin sampai jam 11 kita masih merdeka-merdekaan. Setelah ini kita udah-udahan. Setuju? Ayo semuanya siap. Palestina, Israel, Indonesia, NKRI, masyarakat desa Pangkalan. Bega. Alhamdulillah. Semoga saudara kita yang ada di Palestina diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut Ibu. Bapak lanjut. Pak.
Bapak, Ibu, lanjut. Alhamdulillah, malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, di halaman lapangan sepak bola terbuka, Ibu, sehingga jarak saya dengan jamaah pun cukup jauh. Tapi dikarenakan cinta, jarak yang jauh tak ada artinya, yang penting rasa kita bersama. Betul Ibu, Bu, jujur banyak-banyak saya ngisi acara baru malam hari ini saya merasakan gembira yang luar biasa, bahagianya yang sangat luar biasa. Ibu bapak mau tahu nggak, saking bahagianya saya, apa yang ingin saya lakukan malam hari ini? Mau tahu nggak? Kurang kompak. Mau tahu nggak? Saking bahagianya saya malam hari ini, jujur saya ingin ambil semua batu jam yang ada di seluruh dunia agar waktu berhenti dan aku bisa sama kamu selamanya. Kata nenek-nenek pret. Ini luar biasa Bapak Ibu, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, sehingga sampai jam segini kita masih istiqomah duduk, nggak meninggalkan tempat ini. Betul. Ini artinya jelas masyarakat desa Bangkalan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bu, ibu cinta sama Nabi? Serius? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ibu lebih cinta Nabi apa suami? Bu, lebih cinta suami apa Nabi? Nabi apa suami? Apa dua-duanya? Yang jawab dua-duanya cari aman. Satu jawabannya, Nabi apa suami? Yang jawab Nabi berarti sama suami kagak demen. Yang jawab Nabi itu adalah jawaban yang luar biasa. Kenapa? Karena la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Gak sempurna iman seseorang sehingga Rasul lebih dicintai dari segala apa yang ada di dunia ini, termasuk seluruh manusia. Alhamdulillah. Bicara pahala, saya mau tanya, kita duduk di tempat ini, pahalanya besar apa kecil? Kurang kompak. Besar apa kecil? Bu, besar apa kecil? Ibu lebih senang yang besar apa yang kecil? Wow. Mohon maaf Pak Bu, apa yang nyangkut ini? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, malam hari ini tadi masalah suami istri udah diserangkan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Nur Kholik. Kalau saya nggak akan menerangkan tentang suami istri, sebab saya dapat informasi dari panitia, alhamdulillah desa Pangkalan itu istrinya semuanya soleha. Serius, istri desa Pangkalan semuanya soleha. Ada cirinya Ustadz, ada, yaitu istri yang soleh cirinya satu, ketika dia dikasih duit sama suaminya, dia mengatakan, mohon maaf Kakang, duit yang kemarin dia masih ada itu simpen aja buat Kakang. Pertanyaannya, kira-kira orang desa Pangkalan istrinya seperti itu atau orang? Dia yang jawab sendiri. Ibu, Masya Allah Ibu, bicara besar dan kecil, kita hadir pada malam hari ini di majelis maulid, di majelis taklim, di dalam kitab Hayatu Hayawanil Kubro yang dikarang oleh Syekh Imam Damiri dijelaskan, aqallul jazaa'i li huduri majlisil ilmi. Ternyata maaf, paling sedikit-sedikitnya balasan ganjaran bagi orang yang hadir di majelis maulid, di majelis taklim, di pengajian seperti ini, ada dua yang Allah berikan. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama, ayyughfaro liwalidayhi fi qabrihi,
Allah bakal ampunin dosa kita punya orang tua. Masya Allah, Bapak Ibu punya orang tua orang? Jawab yang kompak, punya orang tua orang? Yang masih hidup ada? Yang udah meninggal ada? Mereka yang saat ini sudah meninggal dunia, wasilah ibu duduk di tempat ini, demi Allah diampuni dosanya di alam kuburnya. Alhamdulillah. Yang masih hidup pun sama, mendapatkan ampunan malam hari ini dari Allah lantaran dia punya anak duduk di tempat ini mengikuti kegiatan pengajian sampai akhir. Alhamdulillah. Yang kedua, innallaha yahfazul aulad, sesungguhnya Allah akan menjaga kita punya anak. Bu, punya anak ora? Punya banyak. Ada yang punya anak 8 ada? Doyan. Ibu yang punya anak pasti wasilah duduk di tempat ini, anak kita akan berada dalam penjagaan Allah. Yang paling dekat dengan anak betul seorang istri, tapi maaf, sedekat-dekatnya ibu dengan anak gak mungkin bisa 24 jam ngejaga anak kita, betul? Tapi ketika bapak ibu duduk di tempat ini sampai akhir acara baru balik, insya Allah anak kita 24 jam dijaga sama Allah. Saya mau tanya, pernah nggak anak ibu panas badannya? Pernah? Mau nggak saya kasih ilmu? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Makanya mohon maaf ya ibu yang mendengarkan tausiah saya, maaf, jangan sambil WhatsAppan. Serius. Kalau foto video silakan, yang penting jangan sambil WhatsAppan. Kenapa Ustadz? Karena pada malam hari ini saya rindu mata yang saling menatap, bukan jari yang saling mengetik. Bu, saya mau tanya sekali lagi, ibu pernah nggak anaknya panas? Badannya meriang pernah? Jangan panik, jangan khawatir, ibu punya ilmu. Punya telunjuk nggak ibu? Coba angkat telunjuknya. Serius ini, saya praktekin ya. Angkat telunjuknya. Itu ada yang pengen dibagi duit. Ibu, ketika anak ibu sakit, ibu ambil air 1 gelas, contoh. Ini air siapa? Saya mah belum dikasih air. Emang di mana-mana saya ceramah pasti dikasih air putih. Kenapa Ustadz? Sebab air yang putih adalah air yang murah. Ibu maaf, ketika badan anak kita panas nih, ibu telunjuknya celupin di air 1 gelas. Ibu baca Fatihah, sebut nama anak kita, bin suami kita, jangan bin suami tetangga. Ini bahaya ini, ibu ya. Sebutin nama anak kita, bin suami kita, setelah itu baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, sebab kata Nabi, Al-Fatihatu lima quri'atlah, Al-Fatihah tergantung dengan apa yang kita niatkan. Kita baca untuk orang yang meninggal dunia, bagus. Kita baca untuk orang yang sakit, bagus. Bahkan maaf, kalau seandainya bapak-bapak punya istri rewel, ngerti rewel nggak ibu? Bawel, tukang marah-marah, yang sehari aja nggak marah sama suaminya, dia stres. Bapak-bapak kalau punya istri yang rewelnya 17 kesetanan, bacain Fatihah di jidatnya. Insya Allah akan ada 2 kemungkinan. 1, dia sadar, kedua bapak dipukul. Itu bacain Fatihah ibu. Setelah selesai baca Fatihah, kemudian airnya ibu ambil, basuh seluruh tubuh anak kita yang panas. Biiznillah, dengan izin Allah, insya Allah hilang panasnya. Ustadz masih panas juga, bawa ke bidan.
Itu solusi terbaik. Kenapa? Mungkin kita kurang yakin bacaannya. Betul apa enggak? Siapa tahu di saat baca Fatihah pikiran kita ngayam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, tong bapak lu mah kebina-bina. Udah tahu di rumah laka duit, kerjaannya molor baik. Gua kalau kagak melang ama lu mau udah pengen buat bercerai sama bapak lu. Ngelihat muka bapak lu udah kayak tai toh. Itu ibu baca Fatihah hatinya ngegerendeng kayak begitu, yakin selesai baca Fatihah anak kita udah nggak ada napasnya. Betul. Itu ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah barokah kita duduk di tempat ini. Allah jaga anak kita, Allah jaga cucu-cucu kita bitaatil ajdad, lantaran ketaatan kita mau hadir duduk di majelis ilmu seperti kita lakukan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Bu, ibu pengen gak ngelihat Nabi? Pengen berjumpa dengan Rasulullah? Selama ini ibu udah berapa kali hadiran maulid? Apa baru ini? Apa udah sering? Oh sering, betul. Bu, maaf, kita menghadiri acara maulid, kita mengadakan peringatan maulid, tujuannya tadi disampaikan guru kita, satu, mengharapkan syafaat Nabi, betul. Dan kedua, kita bisa berjumpa, memandang wajah kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tapi maaf Bapak Ibu, jauh-jauh hari Rasul memberikan peringatan kepada kita. Maaf, ternyata ada orang-orang desa Pangkalan yang nanti pada hari kiamat tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Siapa mereka? Kata Nabi, la yara wajhi salah satu anfus. Ternyata ada 3 golongan orang yang pada hari kiamat mereka tidak akan bisa melihat wajah Nabi. Nauzu. Siapa mereka yang tidak bisa melihat wajah Nabi, yang tidak bisa mendapatkan syafaat Nabi? Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya, di desa Losarang, di desa Pangkalan, kecamatan Losarang, ada nggak anak yang durhaka sama orang tuanya? Serius, bu, sebagai anak maaf, dari kita masih dalam kandungan kita suka nyusahin orang tua, betul. Di saat ibu mengandung anak ibu kan beda, mengandungnya ibu dengan mengandungnya Siti Aminah mengandung Rasulullah beda. Kalau Siti Aminah mengandung Rasul nggak ada bawaan apa-apanya, beda sama orang desa Pangkalan. Ngandung anak yang pertama, hamil anak yang pertama, bawaannya enak baik, betul. Ngelihat suami mukanya keringatan, betul nggak ibu? Ngelihat tetangga pulang dari toko emas badannya sampai kuning, niat suami pulang bawa duit 20 juta, kira-kira apa betul kita beda ibu. Masya Allah, 9 bulan ibu ngandung anak kita, Pak, dikandung kita 9 bulan oleh ibu kita dalam keadaan wa'nin ala wa'nin, melahirkan kita taruhannya 2 antara hidup dan mati. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya mau tanya ibu, di saat ibu melahirkan suami ngedampingin enggak di samping ibu? Ayo saya mau tahu, jawab yang kompak. Ngedampingin enggak? Orang desa Pangkalan kalau bininya lagi beranak didampingin enggak? Jarang. Ada yang di samping rumah bobo garam, ngelemparin atas rumah. Kalau di Bekasi, istrinya yang lahir dia ngelemparin garam ke atas rumah. Alasan apa? Takut diganggu kuntilanak. Padahal kuntilanak lagi di pohon besi ya. Betul. Ayo aja di